Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel gua Yusuf Adi. Nah, pada kesempatan video gua kali ini, gua akan memberitahukan kepada kalian ya, bagaimana kondisi oli gardan setelah kurang lebih 3 bulan memakai oli dari minyak rem Yamaluk cuy. Nah, di sini gua mengapa mengganti oli gardan NMAX ini menggunakan oli mesin Yamaluk dari si NMAX ini sendiri, karena tuh awalnya gue gini cuy, waktu itu ya gue malam-malam gue tuh cuci motor kan kondisinya tuh lumayan gelap ya. Gue biasa cuci motor malam-malam tuh pakai lampu gitu ya, lampu penerangan, lampu cas gitu. Setelah gue cuci bagian kolongnya gitu ya, setelah gue perhatikan terutama kayak di bagian selang hawa ini nih cuy, kalian pasti tahu ya, untuk pengguna Matic di sini dia ada selang hawa. Setelah gue perhatikan, ini selangnya tuh lepas cuy, jadi dia kondisinya terlepas, dimana kondisinya itu motornya itu gue udah semprot abis-abisan gitu cuy, pakai jet cleaner ya. Otomatis gue tuh ragu cuy untuk kondisi oli dari oli gardan ini gitu. Pastinya gue berpikir dia sudah tercampur dengan air cuy, karena dari sini tuh air bisa masuk ya dari saluran selang hawa. Makanya penting banget nih buat kalian ya cuy, untuk pengguna Matic khususnya juga si NMAX gitu ya, kalian wajib perhatikan sambungan dari selang hawa ini cuy. Dia ada selang ya, nyambung ke filter udara, dia nyambung ke dari sistem gardan ini gitu. Ini rawan banget terlepas ya kalau kalian nggak sering cek secara berkala, dan itu efeknya juga lumayan fatal cuy apabila air masuk ke dalam sistem transmisi Matic seperti ini gitu. Dia akan, olinya itu akan tercampur dengan air kotor ya, apalagi sampai tercampur dengan kandungan pasir gitu cuy. Dia akan merusak gear dari sistem transmisi Matic ini gitu. Maka dari itu, setelah gue mengetahui selang itu terlepas, pada malam itu juga gue langsung melakukan pengurasan minyak gardan ini cuy, karena besok paginya tuh gue mau pakai kerja langsung ya. Jadi gue bagaimana caranya gue usahakan untuk menguras si oli gardan dari NMAX ini pada saat itu. Kebetulan gue waktu itu kan nggak punya stok oli gardan yang baru ya, jadi gue hanya mempunyai sisa oli mesin dari NMAX ini cuy, Yamaluk Supermatic ya. Ini Yamaluk Supermatic gue kumpulkan setiap pergantian oli. Dia kan untuk penggantian oli NMAX ini dia kurang lebih pakainya 900 ml ya. Nah, setiap gue ganti oli itu gue selalu beli yang 100 ml, yang 1 liter gitu cuy. Jadi setiap gua mengisi oli itu pastinya gua selalu menyisikan 100 ml setiap penggantian oli gitu. Ini gua tampung tadinya udah lumayan full karena sering gua pakai juga ya cuy. Maka dari itu gua langsung melakukan pengurasan oli gardannya cuy. Kebetulan pas gua kuras ya, itu oli gardannya itu benar, ternyata dia sudah tercampur dengan air cuy. Jadi kondisinya tuh udah rada butek gitu ya. Jadi gua waktu itu karena keadaan darurat ya, jadi gua pakai oli mesin dari si Yamaluk ini gitu, sekalian uji coba gitu ya cuy ya. Karena setelah gue pikir ya, untuk oli itu sebenarnya sifatnya nggak jauh sama oli gardan ya cuy ya. Untuk gimana gue berpikir secara logika gitu ya, untuk oli mesin aja dia mampu menahan panas dari pembakaran mesin gitu cuy. Pastinya menurut gue jauh lebih baik jika dipasang juga ke oli gardan ini gitu. Maka dari itu gue sekarang itu udah nggak pernah beli oli gardan lagi. Gue selalu memanfaatkan dari oli dari sisa pergantian minyak rem dari si NMAX ini cuy. Jadi biar nggak sia-sia gitu ya. Jadi setiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali pasti oli gardan ini gue kuras dan gue ganti menggunakan oli dari oli mesin si NMAX ini, Yamaluk Supermatic cuy. Kebetulan oli Supermatic yang gue selalu beli yang asli ya di bengkel resmi Yamaha. Nah, di sini ini pemakaian kurang lebih udah 3 bulan cuy. Jika kalian penasaran, kalian bisa lihat video ini ya, bagaimana kondisi oli gardan setelah 3 bulan.
yang sudah diganti menggunakan oli mesin Yamaha Loop Supermatic cuy. Seperti biasa ya, pastikan ini lubang pengisiannya kita kendurkan dulu. Nah ini sudah gua kendurkan. Jangan lupa juga siapkan wadah untuk menampung oli bekasnya cuy. Kalau nggak salah tuh gua udah lebih dari 3 bulan cuy. 3 bulan atau 4 bulan, kayaknya sih udah 4 bulan deh. Ini kondisinya udah rada kotor ya, karena udah sekitar 4 bulan ya cuy, udah sekitar 4 bulan pergantian waktu itu cuy. Bagaimana pengalaman selama gua pakai oli mesin ini di sistem Gardan NMAX ini? Apakah ada keluhan? Ya menurut gua sejauh ini nggak ada keluhan sama sekali ya cuy. Sama seperti biasanya, untuk tarikan mesin juga biasa aja, nggak ada kasar, nggak ada rasa berat. Nah kondisi oli Gardannya tuh seperti ini cuy. Ini tuh kurang lebih udah hampir 4 bulan ya, bukan 3 bulan cuy. Gue baru ingat apa mau jalan ke 5 bulan kayaknya waktu itu ya, karena waktu itu gue kurang lebih udah lumayan lama juga. Ini kayaknya udah 4 bulanan ya cuy. Gue udah lama nggak ganti oli ya, oli Gardan. Nah ini sebenarnya kondisinya masih agak bening ya cuy, cuman agak coklat dikit gitu. Di sini gue untuk oli Gardan gue selalu isi di kurang lebih 150 ml ya. Jadi gue isinya tuh nggak 100 ml gitu cuy. Sebenarnya sih dari anjuran pabrikan emang disuruhnya isi 100 ml ya. Tapi kalau gue setiap mengisi itu selalu di 150 ml cuy. Ini terserah kalian ya mau ikuti anjuran pabrikan atau enggak. Menurut gua sih isi 100 ml menurut gua sih untuk isi di 150 ml masih aman-aman aja ya cuy. Selama ini gua nggak ada keluhan sama sekali. Kita kencangkan lagi. Nah kebetulan untuk oli mesinnya ini udah gua takar tadi ya cuy, pakai wadah ukur yang ini. Ini tadi gua takar di 150 ml cuy. Nah sini kalian bisa lihat ada angka ukurannya. Di sini karena gua tidak mempunyai corong kecil ya, jadi gua masukkan ke wadah plastik seperti ini cuy. Jadi nanti akan gua tuang ke sini ya. Ini gua bolongin. Oke, setelah gardannya kita isi oli, kita jangan lupa tutup kembali ya cuy untuk bagian lubang pengisiannya. Pastikan untuk seal karet ini jangan lupa dipasang kembali ya, agar tidak ada kebocoran air masuk ke dalam sistem gardan cuy. Oke, untuk pergantian oli gardan dari NMAX ini udah selesai cuy. Di sini gua sebenarnya nggak menyarankan buat kalian ya untuk menggantikan oli gardan ini menggunakan oli mesin cuy. Nah di sini gua hanya ingin memberitahu kepada kalian aja, apabila kondisinya emang benar-benar lagi kepepet ya, apabila kondisi oli gardan kalian itu sudah tercampur dengan air, kalian bisa ganti segera cuy, oli gardan kalian itu menggunakan oli mesin dari si motor kalian itu sendiri gitu. Pastinya jangan lupa untuk membuang semua oli gardan yang sudah tercampur air itu ya, sampai benar-benar habis, sampai benar-benar tiris, baru kalian masukkan oli mesin yang baru gitu cuy, dengan takaran yang sesuai gitu ya. Di sini gua sudah kurang lebih sudah berjalan hampir 3 kali pergantian oli cuy. Pergantian sampai kurang lebih 3 kali ya menggunakan oli mesin dari NMAX ini sendiri gitu. Dan menurut gue efeknya tuh nggak ada efek apa-apa ya sejauh ini, nggak ada gejala apa-apa gitu cuy, sama seperti keadaan motor normal seperti biasanya gitu ya. Menurut gue tips ini bermanfaat banget buat kalian apabila dalam keadaan darurat gitu cuy ya. Tapi menurut gue
dalam keadaan tidak darurat pun nggak apa-apa ya. Ini soalnya gue sudah kurang lebih 3 kali melakukan pergantian oli gardan ini menggunakan oli mesin cuy. Dan efeknya aman-aman aja sampai sekarang ya. Dan ini kondisinya kurang lebih olinya sudah jalan 4 bulan itu. Oke, kayaknya cukup sampai di sini saja untuk video bagaimana kondisi oli gardan ini setelah diganti oli mesin Yamaluf Supermatic. Kurang lebih pemakaian 4 bulan cuy. Kondisinya bisa kalian lihat sendiri ya. Dan sampai sekarang masih aman-aman aja ya cuy. Oke, kayaknya cukup sekian video gua kali ini tentang bagaimana kondisi oli gardan ini setelah diganti oli mesin Yamaluf Supermatic cuy. Pemakaian kurang lebih sekitar 4 bulan ya. Sekian video gua kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video gua dari awal sampai akhir. See you.